Biografi Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo Prabowo merupakan calon presiden dalam pemilihan umum pemilu 2024. Nama lengkap, Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir, 17 Oktober 1951 status, duda jabatan sekarang, Menteri Pertahanan Alma Mater, Victoria Institution, Kuala Lumpur, Malaysia Zurich International School, Zurich, Swiss The American School, London, Inggris 1969 Akabri Magelang tahun 1970 sampai tahun 1974 Sekolah Staf dan Komando TNI AD Kursus Dasar Kecabangan Infanteri 1974 Kursus Para Komando 1975 Jam Master 1977 Kursus Perwira Penyelidik 1977 The Military Free Fall School John F. Kennedy Special Warfare Center and School, Amerika Serikat 1981 Special Forces Officer Course, Fort Benning, Amerika Serikat 1981 Counter Terroris Course Grand Switch Gupe 9 Jeman Barat 1981 Pengalaman Kerja Komandan Peleton Para Komando Grup 1 Kopasanda 1976 Komandan Kompi Para Komando Grup 1 Kopasanda 1977 Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus tahun 1983 sampai tahun 1985 Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrat tahun 1985 sampai tahun 1987 Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrat tahun 1987 sampai tahun 1991 Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang I Kostrat tahun 1991 sampai tahun 1993 Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus tahun 1993 sampai tahun 1995 Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus 1994 Komandan Komando Pasukan Khusus tahun 1995 sampai tahun 1996 Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tahun 1996 sampai tahun 1998 Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat 1998 Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI 1998 Ketua Umum Partai Gerindra 2014 sekarang Ketua Umum HKTI tahun 2004 sampai tahun 2009 Ketua Umum HKTI tahun 2010 sampai tahun 2015 Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI tahun 2001 sampai tahun 2025 Menteri Pertahanan tahun 2019 sampai tahun 2024 Komisaris Perusahaan Migas di Kazakhstan Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung Presiden dan CEO PT Nusantara Energi Presiden dan CEO PT Jaladri Nusantara Dewan Penasehat Kosgoro Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Universitas Kebangsaan Pendiri Koperasi Swadesi Indonesia Ketua Koperasi Garuda Yaksa Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Pria kelahiran Jakarta, tanggal 17 Oktober tahun 1951 ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar. Prabowo berasal dari salah satu keluarga terpandang di Indonesia. Ayahnya merupakan seorang politisi Partai Sosialis Indonesia sekaligus pendiri dan dekan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumitro juga menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian periode tahun 1950 sampai tahun 1951, Menteri Keuangan periode tahun 1952 sampai tahun 1953 dan tahun 1955 sampai tahun 1956, Menteri Perdagangan periode tahun 1968 sampai tahun 1973, dan Menteri Riset periode tahun 1973 sampai tahun 1978. Sedangkan, ibunya adalah seorang perawat bedah dan pemain bridge.
Prabowo juga cucu dari Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara Indonesia, DPAS pertama dan pendiri Bank Negara Indonesia, BNI. Keluarga Djoyo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, seorang Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Prabowo menghabiskan masa kecil di luar negeri karena ayahnya menentang kepemimpinan Presiden Soekarno. Prabowo menempuh pendidikan sekolah dasar di Hong Kong. Selanjutnya, dia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di Victoria Institution Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1962 sampai tahun 1963 dan Zurich International School di Zurich, Swiss pada tahun 1963 sampai tahun 1964. Prabowo lulus sekolah menengah atas di The American School London, Inggris pada 1969. Terinspirasi dari pamannya, Subianto Djoyo Hadikusumo, seorang perwira tentara keamanan rakyat sekarang TNI, yang gugur di Perang Lengkong pada tanggal 25 Januari tahun 1946, Prabowo memutuskan untuk menjadi seorang tentara. Dia menempuh pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata atau Akabri, sekarang bernama Akademi Militer. Pada 1970. Ketika itu, Prabowo satu angkatan bersama Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Agus Wirahadikusuma serta Ryamizar Triyakudu. Meski satu angkatan dengan SBY, tapi mereka tidak lulus dalam tahun bersamaan. SBY lulus pada 1973, sedangkan Prabowo menyelesaikan pendidikan militernya setahun setelahnya. Hal tersebut disebabkan Prabowo mendapatkan hukuman 1 tahun pendidikan tambahan atas tindakan indisipliner karena kabur ke Jakarta untuk menghadiri acara Titik Soeharto. Ketika itu, Akabri dipimpin oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo yang merupakan ayah Ani Yudhoyono, istri SBY. Pada tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas sebagai Komandan Pelton Termuda di Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda, dengan misi penangkapan Nicolau dos Reis Lobato. Nicolau merupakan pendiri dan wakil ketua ADST yang berubah nama menjadi Fretilin. Dia juga merupakan Perdana Menteri pertama Timor Leste. Prabowo kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Military Rifle School, John F. Kennedy Special Warfare Center and School, Amerika Serikat dan Special Forces Officer Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 1981. Dia juga melanjutkan pendidikan anti-teror di Grenswijk-Gupe 9, Jeman Barat. Sekembalinya ke Indonesia, Prabowo menikahi Siti Hediati Haryadi Soeharto atau Titik Soeharto pada tanggal 8 Mei tahun 1983. Titik merupakan anak keempat dari Presiden Soeharto dan Siti Hartinah. Dari pernikahan tersebut, Prabowo dan Titik dikaruniai satu anak, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo Djoyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo, 1984. Pada 1983, Prabowo juga menjabat sebagai Komandan Detasemen 81 Kopassus hingga 1985. Selanjutnya, dia menjabat Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara Kostrad pada tahun 1985 sampai tahun 1987. Prabowo lalu menjabat sebagai Komandan Grup 3, Sandi Yuda Kopassus pada 1993. Selanjutnya, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Kopassus di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus Operasi Sat 81 Gultor, dengan pangkat Mayor Jenderal pada Desember tahun 1995. Dia lalu diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat pada tanggal 20 Maret tahun 1998. Setelah Soeharto lengser dari jabatan Presiden pada Mei tahun 1998, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Karena mutasi itu, Prabowo pernah dikabarkan bertengkar hebat dengan B.J. Habibie. Hal itu pun menyebabkan jabatannya dicopot karena Prabowo nekat menggerakkan pasukannya mengepung Istana Negara selama 17 jam tanpa koordinasi. Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Jenderal Subagio Hadi Suswoyo mengadili Prabowo secara pengadilan militer dan memberhentikannya sebagai tentara pada tanggal 14 Juli tahun 1998 dengan 7 butir dakwaan.
Seusai pensiun dari militer, Prabowo pergi ke Yordania dan Eropa untuk mengembangkan bisnis di luar negeri. Dia lalu kembali ke Indonesia dan membeli PT Kiani Kertas. Prabowo juga mengembangkan berbagai usaha di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Prabowo tercatat telah memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Selain itu, Prabowo masuk ke ranah organisasi dan menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, pada tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2010 sampai tahun 2015. Lalu, dia menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PBIPSI) selama tahun 2004 sampai tahun 2025. Prabowo juga mengemban jabatan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) periode tahun 2008 sampai tahun 2013. Pada 2004, Prabowo masuk ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golongan Karya Golkar. Kemudian, Prabowo bersama adiknya, Hashim Joyo Hadikusumo, Fadlizon, serta Muhdi Purwopranjono mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra pada tanggal 6 Februari tahun 2008. Ketika itu, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP Gerindra. Pada tanggal 9 Mei tahun 2008, Prabowo memutuskan masuk ke bursa Pilpres 2009 menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri yang didukung Gerindra, PDIP, PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Sarekat Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Kedaulatan. Namun, pasangan Megawati dan Prabowo kalah dari SBY dan Budiono yang melanjutkan masa pemerintahannya pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Kala itu, SB Budiono meraup suara sebanyak 73.874.562 60,80%, sedangkan Megawati Prabowo sebesar 32.548.105 26,79%, dan Jek Wiranto 15.081.814 12,41%. Belum puas satu kali pencalonan, Prabowo mencalonkan diri kembali sebagai presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Pencalonan keduanya kembali menelan kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya berpasangan dengan Sandiaga Uno. Lagi-lagi Prabowo Sandiaga kalah melawan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin yang menjabat pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Prabowo ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pertahanan periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada masa kepemimpinannya sebagai menteri, Prabowo telah memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara Asia, pengembangan industri pertahanan nasional, memperbanyak armada untuk TNI, serta mengusulkan adanya program wajib bela negara. Pada tanggal 13 November tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Prabowo dibersamai Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dengan usungan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Partai Golongan Karya Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang PBB. Adapun, pasangan tersebut mengusung visi yakni, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, misi yang diluncurkan Prabowo dan Gibran antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, HAM, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kemudian, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,
serta membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.